Baik, Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih, kelas 7 ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya, Mister mohon maaf karena tidak bisa hadir bersama-sama dengan kalian di kelas. Tetapi kita akan tetap terus belajar ya menggunakan media yang ada. Salah satunya menggunakan video dan Mister saat ini juga menggunakan Zoom. Dan terima kasih untuk Mister Terry yang sudah membantu ya dalam mendampingi anak-anak dalam belajar pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa, dan Mister akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di kelas. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, membimbing, dan memberi kami hikmat, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi materi pada saat ini. Terlebih itu Tuhan, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses pembelajaran pada saat ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus menuntun, membimbing jalannya pembelajaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik teman-teman. Jadi hari ini ya kita akan masuk pada materi bab 1 yang ada di buku kalian. Ya, kalian bisa buka di bab 1 di buku kalian ya, yang tidak membawa buku ya. Next time harus membawa buku. Ya, dan juga diingat teman-teman pada saat pembelajaran PAK ada hal-hal yang harus dibawa. Ini Mister ingatkan lagi nih. Yang pertama adalah Alkitab, ya Alkitab wajib dibawa. Lalu yang kedua adalah buku paket PAK yang kemarin Mister sudah jelasin, ya buku paketnya yang dari sekolahan. Lalu yang ketiga adalah buku catatan, ya. Jadi 3 hal ini wajib dibawa ketika pembelajaran PAK. Baik teman-teman, hari ini kita mau membahas di bab 1 ya, dengan judulnya adalah pengampunan sejati. Saya akan coba share screen. Baik. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah pengampunan yang sejati. Kita akan membahas seputar mengenai pengampunan Tuhan dan juga mengenai dosa tentunya. Ya, tentu saja jika ada pengampunan, pasti akan ada dosa di sana. Ya, karena dosa itu perlu diampuni. Baik. Dan dasar ayat Alkitab kita pada saat ini itu terambil di dalam Yehezkiel 18 ayat 2 dan Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Nah, mari kita buka dulu di dalam Yehezkiel. Silakan dibuka Alkitabnya, teman-teman. Ya, Alkitab, bukan aplikasi Alkitab. Ya, kita buka di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-2. Oke, Mister akan bacakan untuk kita semua. Ya, Yehezkiel 18 ayat yang ke-2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat teman-teman,
dari judul perikopnya di Yehezkiel 18 ayat yang kedua, itu adalah setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi, kita ini bertanggung jawab atas diri kita. Ya, kalian juga begitu. Kalian harus belajar bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita buka di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-7. Nah, untuk saat ini, untuk pembacaan di Lukas, mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Oke, saya tunggu sebentar untuk kalian bisa menemukan ayatnya di Lukas 15 ayat yang ke-7. Baik ya, kita akan baca bersama-sama dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Nah, baik. Jadi kalau tadi di dalam Yehezkiel ya dijelaskan judul perikopnya adalah semua manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sedangkan di Lukas ditekankan mengenai pertobatan ya. Karena satu orang berdosa yang bertobat, orang berdosa yang bertobat itu lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, baik, kita akan masuk dalam materinya, teman-teman. Pengampunan dosa. Oke, Mister mau tanya dulu kepada kalian, ya. Adakah hari ini yang tidak melakukan dosa? Atau ya dalam minggu-minggu inilah yang hidupnya sama sekali tidak melakukan dosa, baik itu dosa perkataan, dosa perbuatan, ataupun bahkan juga dosa pikiran. Ya, Tuhan pun mengatakan jika kita membenci saudara kita sama dengan kita membunuh orang itu. Ya, jika kita punya pikiran yang buruk terhadap orang lain, kita sudah berdosa. Ya kan? Nah, jadi Mister yakin ya di antara kita ya, kita semua bahkan pasti masih terbelenggu dalam dosa. Ya. Masih bergumul dengan dosa kita. Setiap hari kita selalu ya dan sadar tidak sadar dosa itu selalu mengintai kehidupan kita. Maka dari itu ya kita mau lihat dulu. Kira-kira ya siapa sih yang pertama kali melakukan dosa? Yang tahu manusia pertama kali yang melakukan dosa. Silakan next. Ya, di sana ada gambar laki-laki dan perempuan, terus ada ular, ada buah apel, dan ada bangau, ada burung bangau ya. Ya, ini hanya ilustrasi ya teman-teman. Ya, benar banget. Jadi Adam dan Hawa. Jadi manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu adalah Adam dan Hawa. Dijelaskan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7 ya, nanti kalian bisa baca. Di sana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena ketidaktaatan. Ingat ya, manusia jatuh dalam dosa yang pertama karena ketidaktaatan. Bukan karena makanan loh ya. Salah. Ya. Karena makanan. Karena makanan, Mister. Karena Hawa kan disuruh oleh ular untuk makan buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat, sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Jadi Hawa berdosanya karena makanan. Ya. Bukan itu teman-teman poinnya. Tetapi lebih kepada ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah. Jadi Adam dan Hawa ini lebih taat kepada keinginannya sendiri. Ya, keinginannya sendiri, lebih percaya kepada si iblis atau digambarkan si ular daripada perkataan Tuhan. Padahal Tuhan udah ngomong jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jangan pengetahuan yang jahat. Kamu boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden kecuali
buah yang satu ini, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tapi karena manusia memiliki kehendak bebas dan kehendak bebas itu dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, itulah dosa pertama yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, ya Tuhan mengutuk Adam dan Hawa. Ya, Adam, ada yang tahu? Ya, hukuman Adam dan Hawa dan juga ular ketika mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Ya, Hawa harus melahirkan dengan sakit, ya harus bersalin, melahirkan dengan kesakitan. Lalu Adam harus bekerja keras, bersusah payah untuk menghidupi dirinya dan keluarganya untuk mencari makan, ya harus bersusah payah. Sedangkan si ular, ya dia harus melata, harus berjalan dengan perutnya. Seperti itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi Tuhan itu tidak main-main dengan dosa. Tetapi ya di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, di sana Allah memberikan 10 hukum Taurat, ya yang kita tahu 10 hukum Taurat. Terdapat 10 hukum Allah yang membahas mengenai dosa manusia. Ya, ada dosa jangan mengingini milik sesamamu, terus jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Lalu jangan ada padamu Allah lain ya di hadapanku, ya, karena Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Lalu jangan membunuh, jangan berzina, banyak sekali larangan di sana, ya. Yang tujuannya apa sih? Allah pingin manusia itu tidak terjerumus terus dengan dosa. Karena Allah ini serius loh dengan dosa. Maksudnya dosa itu nggak bisa menjadi satu dengan Allah. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya Allah itu kudus, ya. Allah itu kudus dan dosa itu cemar atau tidak kudus. Oleh karena itu, sesuatu yang kudus, Allah yang kudus tidak bisa dijadikan satu dengan dosa yang cemar. Nggak bisa jadi satu nih, nggak bisa. Ya, kalau misalkan apa ya, sama kayak minyak dan air, ya minyak dan air. Ya, kalian kan nggak bisa menjadikan satu, jadiin satu minyak dan air. Kecuali kalian tambah dengan deterjen atau sabun, itu bisa jadi satu. Ya, nah tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya, kebenaran tidak bisa disatukan dengan kebohongan. Dosa tidak bisa disatukan dengan kekudusan. Oke, ini nggak bisa. Oleh karena itu Allah itu serius banget tentang dosa ini. Tuhan nggak main-main. Karena upah dosa, dikatakan dalam Alkitab, ada yang tahu? Upah dosa adalah, ya, benar banget. Upah dosa adalah maut. Ya, dan maut berbicara tentang kematian yang kekal. Ya, tidak hanya mati sudah selesai, enggak, tapi mati yang kekal. Ya, selama-lamanya. Tidak bisa hidup kembali. Ya, nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, kata di sana dikatakan setiap orang yang melanggar hukum Allah adalah berdosa. Ini nyambung dengan Keluaran 20 ayat 1 dan sampai 17 tentang hukum Allah, 10 hukum Allah. Jadi siapapun yang melanggar hukum Allah, ya pasti berdosa, ya. Dan orang yang berdosa, setiap orang yang berdosa, upahnya adalah maut. Ya, jadi kalau misalkan kalian tanya, Mister, apakah ada dosa kecil, dosa besar, Mister? Misalkan contoh nih, Mister, ada orang yang melakukan korupsi, gitu kan? Nah, itu kan dosa besar, Mister. Tapi kalau ngambil uang jajan di dompetnya papa, di sakunya mama mungkin, kan kecil, Mister, cuma 20.000, paling 10.000. Nah, kan beda sama korupsi yang banyak. Jadi dosanya beda dong. Mister katakan ya, Mister katakan ya, sama saja. Dosa tetaplah dosa. Tidak ada istilah dosa kecil ataupun dosa besar.
Ya, semua dosa itu upahnya adalah maut. Ya, semua dosa itu upahnya adalah maut. Dan saking seriusnya Allah dengan dosa ini ya, jadi Allah ini benar-benar serius teman-teman, ya terhadap dosa. Maksudnya ini serius apa? Serius ingin manusia tidak terbelenggu dalam dosa terus, ya. Dan faktanya teman-teman di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama pembahasan mengenai dosa ya itu sebanyak 512 ayat. Bayangin, banyak loh, 512 ayat yang membahas tentang dosa. Ini menunjukkan dosa itu tidak main-main, teman-teman. Ya, dosa itu tidak main-main. Tadi di awal, Mister singgung, siapa sih yang nggak melakukan dosa? Uh, Mungkin satu hari aja, apakah kita bisa? Sepertinya susah ya, Mister. Ya, memang susah. Ya, memang susah. Oke, dan Mister akan next. Oleh karena itu, teman-teman, kita ini nggak bisa melawan dosa sendirian. Ya, sekuat apapun kita membutuhkan juru selamat. Ya, ini bukan selamata ya, Mister salah ini. Tapi ini juru selamat. Ya, juru selamat. Manusia membutuhkan juru selamat. Juru selamat itu apa sih, Mister? Juru selamat itu adalah seorang penebus yang mampu ya mengangkat manusia dari dosa, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, kita lihat siapa sih juru selamat itu? Teman-teman, pengampunan yang sejati ya itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, ini kabar baiknya nih. Tadi Tuhan Allah udah ngasih 10 hukum Taurat, ya, larangan-larangan agar manusia tahu. Tapi tetap saja manusia tetap jatuh dalam dosa, tetap terus terbelenggu dalam dosa. Karena itu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu karena Allah mengasihi, ya, karena Allah mengasihi manusia, Allah rela turun ke dunia, ya, dan mengorbankan dirinya sebagai Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Nah, di Roma 6 ayat 23 di sana Paulus ya, Rasul Paulus menjelaskan lebih detail lagi bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip ya teman-teman, orang-orang yang mungkin dalam uh, organisasi agama dia posisinya yang paling tinggi gitu kan. Pendeta sekalipun deh ya, pendeta sekalipun pernah melakukan dosa ya, tetap bergumul dalam dosa ya, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak peduli pekerjaannya, nggak peduli profesinya, nggak peduli kaya atau miskin, nggak peduli ganteng atau tidak, cantik atau tidak cantik, ya, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena pada dasarnya, ya, Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, dengan Allah, ya. Atau bahasa Yunaninya itu adalah imago Dei, ya, serupa dan segambar dengan Allah. Itu adalah ciptaan Allah menciptakan manusia. Jadi ada ada kemuliaan di sana. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dosa. Dan manusia, ya, ini penting teman-teman, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Coba deh kita membayangkan ya, coba sekarang kita bayangkan. Kira-kira dalam hidup kalian
Usia kalian berapa ya? Mungkin 12, 13 ya. 12 tahun, 13 tahun. Atau mungkin ada yang 11. Ya, 11, 12, 13 tahun. Ya, selama kalian hidup, kira-kira banyak melakukan dosa atau banyak melakukan hal yang baik? Ayo coba diingat-ingat ya. Kalau Mister sih ya, kalau Mister udah ngaku aja. Mister lebih banyak melakukan dosa daripada hal yang baik. Ya, karena Mister nggak bisa menyelamatkan dirinya Mister sendiri. Mister butuh seorang penolong, butuh juru selamat. Ya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan hanya pengorbanan Tuhan Yesus yang sanggup menebus dosa manusia. Nggak ada yang lain. Oke, nggak ada yang lain. Jadi dosa itu harus ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang suci. Jadi kalau dulu ya di dalam perjanjian lama orang-orang Israel mereka ketika beribadah kepada Allah dulu kan di bait Allah ya. Nah mereka bawa korban persembahan seperti domba, lalu lembu, ada burung dara juga. Tapi dipilih harus yang putih, bersih, gak boleh bercacat, ya. Terus harus gemuk, harus tambun istilahnya, ya harus gemuk, harus yang paling bagus deh pokoknya. Nah itu baru dikorbankan di bait Allah. Tapi apakah itu bisa menghapus dosa manusia? Kenyataannya tidak, teman-teman. Ya, setelah bangsa Israel melakukan persembahan korban, mereka tetap melakukan dosa lagi. Terus mereka kembali lagi ke bait Allah untuk beribadah, membawa persembahan korban bakaran. Mereka pulang dari bait Allah melakukan dosa lagi. Bahkan setelah Raja Daud, siapa sih yang nggak kenal Raja Daud? Ya, raja yang berkenan kepada Tuhan, raja yang besar, raja yang selalu menang ketika melawan bangsa-bangsa lain, ya. Tapi tetapi Raja Daud sendiri itu juga jatuh dalam dosa, ya. Dosa yang paling ngetren ya, paling terkenal ya, yang biasanya semua orang tahu itu adalah dosa ketika Daud mengingini istri daripada Uria. Ya, namanya siapa? Benar, Bathsheba. Nah, Daud mengingini istri Uria. Bahkan tidak berhenti di situ ya, tidak berhenti mengingini, tetapi Daud melakukan pembunuhan berencana. Bayangkan, ya sudah membunuh tapi berencana juga. Nah, itu kan lebih parah. Ya, jelaskan bahwa Uria dibuat Daud untuk ikut berperang dengan posisi berada di depan sendiri, gitu kan. Nah, Uria, oke, baik. Jadi Uria itu adalah tentaranya Yakub. Tentaranya Daud. Ya, salah satu tentaranya Daud. Karena itu Daud minta, Uria, kamu nanti ketika perang, ya, kamu berada di posisi yang paling depan. Ya, ini aku percaya nih sama kamu. Kamu pasti bisa. Padahal Daud dalam pikirannya, kalau Uria berada di posisi yang terdepan, pasti dia akan terbunuh duluan. Nah, itu kan sudah berdosa, sangat berdosa. Ya. Dan pada akhirnya memang benar Uria mati di medan peperangan. Karena apa? Karena rencana daripada Daud. Nah, Daud dari situ langsung menyesal, teman-teman. Ya, langsung menyesal. Nah, oleh karena itu, teman-teman, dosa itu sangat serius. Sekali lagi, dosa itu sangat serius. Upah dosa adalah maut. Dan kita layak untuk mendapatkan maut itu, teman-teman. Ya, kita layak untuk mati dalam kekekalan. Tetapi kabar baiknya ada pengampunan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, jadi manusia kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia itu diselamatkan oleh anugerah Allah, kasih anugerah Allah. Tanpa kasih anugerah Allah, perbuatan baik kita nggak ya sia-sia, percuma. Sebaik apapun kita, ya pasti sering kok melakukan banyak dosanya, ya kan? Banyak melakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan.
Setiap kita pasti punya dosanya masing-masing. Dan kita nggak bisa menghakimi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berdosa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar nggak ada. Dosa tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu kita bersyukur teman-teman. Ada satu pribadi, ya, yaitu Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, ya, karena anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita bisa uh, tidak terbelenggu lagi dalam dosa. Ya, kita diampuni, kita dilayakkan. Bayangin, ya, dulu kita nggak layak, dulu kita hina, kita dilayakkan. Ya. Ibaratnya itu Tuhan itu, ya, kalau misteri ibaratkan Tuhan itu kayak seorang pemulung, ya. Nah, tunggu dulu, jangan langsung beranggapan, Mister ini masa Tuhan dianggap sebagai pemulung? Nah, sebentar, Mister belum selesai menceritakan, ya. Nah, ibaratnya Tuhan itu seperti pemulung. Kenapa kok seperti pemulung? Ya, karena dia memungut sampah, memungut seorang pemulung, ya, seorang pemulung dia pasti memungut sampah, ya, mencari di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh orang lah, ya, bahkan orang jijik berada di sana, di tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah, di selokan, gitu kan, banyak banyak lalat di sana. Dan kita tahu manusia, kita semua, kita adalah yang dipungut oleh Tuhan. Kita bagaikan sampah karena kita nggak layak. Kita berada di tempat yang paling hina. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa itulah yang membuat kita tak layak di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau mengut kita, walaupun kita udah jadi sampah. Ya, walaupun kita mungkin ada orang lain bilang, kamu ini kayaknya nggak guna deh, kamu nggak bisa apa-apa. Enggak. Ya. Kalian berharga di mata Tuhan. Kalian berharga dalam keselamatan Tuhan Yesus. Oleh karena itu teman-teman, ya, mari kita next. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, apa sih selanjutnya yang harus kita lakukan? Oke. Nah, kasih anugerah Allah itu harus dibarengi dengan pertobatan, teman-teman. Ya, tadi di Lukas, ya, di Lukas 15 ayat yang ke-7, Mister akan bacakan untuk kita. Di sana dikatakan, ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Ya, surga akan bersukacita. Karena satu orang berdosa, ingat, karena satu orang berdosa yang bertobat. Surga bersukacita karena satu orang yang bertobat. Oke. Lebih daripada sukacita karena 99, bayangin, 1 dibanding 99 orang benar, ya, yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi satu jiwa, satu orang yang bertobat itu bisa membuat surga bersukacita. Daripada ada 99 orang, ya, yang tidak memerlukan pertobatan. Ingat teman-teman, kasih karunia Tuhan yang kita terima harus kita barengi dengan pertobatan. Nah, pertobatan itu bisa dilakukan, ya, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ditulis oleh Paulus, ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi percuma kita sudah menerima kasih anugerah, tetapi kita tidak mempedulikan itu, atau bahkan menolak kasih anugerah dari Tuhan. Karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib kita nggak mau menerima, kita nggak percaya. Apa sih itu? Nah, sekarang ada istilah agnostik kalau kalian tahu, ya. Nanti next time kita akan bahas, ya, agnostik itu apa dan bagaimana, ya. Pada intinya orang-orang yang nggak peduli dengan kasih anugerah
Ya, banyak orang-orang yang menikmati dosanya, lebih suka berada di dosa, lebih suka berada di kubangan sampah yang tadi Mister katakan, ya, daripada hidup dalam pertobatan. Ya. Dan pertobatan itu yang kedua harus ada buahnya. Buah pertobatan itu harus terlihat, teman-teman. Ya, buah pertobatan itu apa sih, Mister? Nah, kalian kalau tahu buah roh, ya, 9 buah roh, ada kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, pengendalian diri, ya, dan lain sebagainya. Ada di Galatia. Nah, itu adalah buah pertobatan dan itu harus terlihat. Dan ketika kalian sudah bertobat dan buah pertobatan itu muncul dalam hidup kalian, orang lain akan menikmati buah itu. Jadi bukan kita yang menikmati diri kita sendiri, enggak. Tapi dari hasil pertobatan kita kepada Tuhan, karena kita sudah menerima kasih anugerah, ya, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita bertobat dan orang lain akan melihat, oh iya ya, ternyata orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidupnya itu baik loh. Dia itu mau mengasihi, mau peduli sama orang lain, nggak egois, nggak suka jelek-jelekin temennya, nggak suka membuli, ya kan? Seperti itu. Jadi ada buah pertobatan yang orang lain bisa lihat dan menikmati. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, berani menjadi saksi Kristus. Nah, ini penting. Kita harus berani menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri pun juga memberikan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang ditulis Tuhan, yang ditulis di dalam Matius. Ya, kitab Matius, Injil Matius. Berani menjadi saksi. Berani menjadi saksi Kristus baik dalam pikiran, ya, dalam hati, dan dalam perbuatan. Mari, teman-teman, yuk kita sama-sama sadar, ya, bahwa kita ini nggak layak. Sebenarnya kita ini nggak layak. Hidup kita penuh dengan dosa. Nggak peduli, entah itu anak kecil, anak remaja, seusia kalian, anak muda, orang dewasa, orang yang sudah tua sekalipun, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak layak sebenarnya kita. Karena kasih anugerah Tuhan, kasih keselamatan itu yang melayakkan kita. Membuat kita mampu lepas dari belenggu dosa, lepas dari ikatan-ikatan yang membuat kita terus terjebak dalam dosa. Ya. Jadi berani menjadi saksi Kristus dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, akan ada penugasan yang kalian harus kerjakan, ya, kerjakan saat ini juga. Yaitu yang pertama, tulislah dosa terhadap sesama dan Tuhan yang kamu ketahui, minimal 4. Ya, tulis saja di buku catatan, ya, tulis di buku catatan. Kira-kira dosa apa sih yang kamu ketahui, dosa terhadap sesama dan Tuhan? Itu apa aja? Kamu sebutkan. Lalu yang kedua, sebutkan dosa apa saja yang pernah kamu lakukan. Sebutin, ya. Sama, minimal 4 juga, ya. Mister, aku dosanya lebih dari 4. Ya nggak apa-apa, tulis lebih dari 4, ya. Seperti itu. Dosa apa yang sudah pernah kamu lakukan? Baik kepada sesamamu, orang tua mungkin, teman-teman, Bapak Ibu guru, atau mungkin kepada Tuhan, ya. Tulisin aja, tulisin. Lalu yang ketiga, cari dan tulislah 5 ayat Alkitab yang berisi tentang nasihat untuk bertobat. Maksudnya adalah kalian harus mencari di dalam Alkitab 5 ayat Alkitab yang menasihatkan tentang manusia itu harus bertobat. Jadi itu. Lalu yang keempat, tuliskan komitmen pribadimu, ya, tentang pertobatanmu dari dosa yang sudah kamu lakukan. Misalkan nih, Mister kasih contoh ya. Mister punya dosa berbohong, ya. Mister pernah melakukan dosa berbohong, ya, dan oleh karena itu Mister mengambil komitmen untuk tidak berbohong lagi,
berani berkata jujur, ya, berani berkata apa adanya, seperti itu. Lalu mungkin Mister suka marah-marah, ya, Mister ini temperamen, suka marah-marah, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah, seperti itu. Nah, lalu Mister mengambil komitmen dalam pertobatan Mister, ya, dari dosa yang sudah Mister lakukan, marah-marah, gitu. Mister berkomitmen, mengambil komitmen, Mister tidak akan marah-marah lagi. Kiranya Roh Kudus dan Tuhan melalui Roh Kudusnya, ya, Tuhan menolong Mister untuk dimampukan agar tidak marah-marah lagi. Misalkan seperti itu, ya. Jadi ini adalah 4 tugas yang kalian harus kerjakan. Nanti dikumpulkan ke Mister Terry, ya, atau Bapak Ibu guru pendamping yang ada di kelas. Oke, teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ya, catat aja pertanyaannya, dicatat minggu depan atau di pertemuan selanjutnya, tanyakan kepada Mister pada saat pertemuan di kelas. Oke, baik. Selamat mengerjakan tugasnya dan nanti jangan lupa kalau sudah bel, ya, sudah bel selesai, berdoa, ya, berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran PAK, ya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.